وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, saya mempunyai satu-satunya saudara kandung laki-laki. Dia masih lajang Ustaz, tapi selalu menyusahkan orang tua saya dengan hutang-hutangnya yang selalu dibayarkan orang tua saya. Mungkin kalau saya jumlahkan sudah mencapai ratusan juta, yang katanya untuk bisnis dan usaha, tapi tidak pernah berbekas, hanya tinggal hutang saja. Seperti apa lagi cara saya menasihati adik laki-laki saya tersebut Ustaz? Saya sungguh sangat sedih Ustaz. Kalau soal uang mungkin tidak dipermasalahkan orang tua saya, tapi bukan beban pikiran orang tua saya Ustaz, di mana di masa tua dan pensiun malah harus memikirkan permasalahan ini. Pertama, kita doakan semoga orang tua ini Allah berikan kesabaran. Yang kedua, jangan lupa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab ya, durhakanya anak pada kita atau sikap anak yang menyusahkan orang tua, wallahu alam, tidak mungkin atau mungkin tidak lepas daripada apa yang pernah kita lakukan. Mungkin kita kepada orang tua kita dulu juga menyusahkan. Maka marilah kembali kepada Allah dengan bertobat kepadanya dengan taubatan nasuh. Atau mungkin di saat kita mencari rezeki, mungkin karena belum mengaji atau kita tidak mengerti, banyak rezeki-rezeki yang tidak halal yang masuk dalam pencarian kita. Maka Allah berikan hukuman kadang dengan cara harta itu justru membuat susah kita melalui anak-anak kita. Sebab Nabi katakan kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal, neraka lebih berhak memakannya. Makanya bila ada anak-anak kita sudah didik tinggi-tinggi, kita belanjai dengan sekolah biaya yang mahal kadang, tapi justru menyusahkan kita di hari tua. Wallahu a'lam, mungkin ada di antara harta kita yang tidak halal yang kita berikan kepadanya, sehingga kecenderungannya membuat susah. Oleh sebab itu obatnya adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bahwasanya ini adalah kekeliruan kita. Yang ketiga, bahwasanya sabar adalah solusi yang terbaik. Sedurhaka pun apapun anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan mendengar doa orang tua. Kita punya senjata yang ampuh, yaitu doa. Ad-doa silahul mu'min. Doakan anak itu. Doakan anak itu. Barangkali apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap dirinya lebih parah daripada yang dilakukan oleh saudara ibu ini kepada orang tuanya. Yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil lebih parah daripada yang dilakukan oleh saudara ini pada orang tuanya. Dan kekufuran anak Nabi Nuh dan istrinya lebih berat daripada durhakanya anak ini kepada orang tua hari ini dengan menghabiskan harta. Oleh sebab itu, setiap ada cobaan ini, cara menenangkan diri adalah dengan seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi SAW ketika Nabi didustakan dakwahnya. Nabi katakan, wa ayyukadzibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Andainya engkau didustakan, hai Muhammad, jangan larut, karena rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Nah sekarang andainya anak kita durhaka pada kita, jangan berlarut-larut di situ, jangan habis kesedihan kita dengan memikirkan itu. Ketahuilah bahwa banyak atau ada di antara anak-anak orang saleh, bahkan anak para nabi yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini kita masih ringan. Anak ini mungkin masih salat dia, anak ini mungkin masih puasa, anak ini masih bisa baca Quran,
maka harapan itu masih ada. Jangan berputus asa, doakan selalu anak ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan dia hidayah. Banyak orang, baik orang tua maupun anak, ketika diperlakukan dengan baik dan tidak dikucilkan dan seterusnya, akhirnya menemukan jalan kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, andainya mungkin diperlukan usaha dari kita sendiri. Mungkin rusaknya anak atau saudara ini karena lingkungan yang tidak baik, maka berikan dia lingkungan yang lebih baik. Dan kalau seandainya karena pertemanan yang terbaik, kita yang harus menjadi temannya. Kita yang harus menjadikan dia sebagai orang yang kadang-kadang karena kurang perhatian kita kepadanya. Bahkan di saat sudah melakukan seperti ini, semua mata memandang kepadanya, mata menuduh dan curiga. Tentu semakin jadilah perangainya. Oleh itu pada yang bertanya, ya kita nasihati supaya fasabrun jamil, sabar itu sangat indah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada orang tua, dan selalu berdoa untuk saudara kita ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan.